Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang kudus dan benar, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan akan sabda firman-Mu. Jamah hati kami supaya kami mengerti dan terbuka pada setiap kehendak-Mu, serta taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 4 ayat 6-7. Tertulis demikian, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Chili ada sebuah monumen raksasa yang disebut dengan Tangan Gurun. Berlokasi di Gurun Atacama, persis di tepi Pan American Highway yang mudah diakses dan dilihat orang. Monumen terkenal ini merupakan karya dari pematung Chili bernama Mario Irarrázaval yang mengekspresikan kondisi emosi pribadinya. Di dunia ini ada berbagai patung atau monumen yang didirikan dengan tujuan untuk mengingat akan seseorang, mengingat akan suatu kondisi perasaan, peristiwa, dan juga untuk mengingat akan Tuhan. Dalam Yosua 4 ayat 6-7 ini, kita membaca bagaimana Yosua menyuruh para tua-tua atau pemimpin dari tiap suku Israel untuk mendirikan tugu atau monumen dari batu untuk menjadi tanda peringatan bagi anak-anak mereka tentang perbuatan ajaib Tuhan atas mereka yang telah memimpin masuk ke tanah perjanjian melewati sungai Yordan. Monumen atau tugu batu itu bukan untuk sekedar didirikan, tapi untuk mengingatkan akan karya ajaib Tuhan, karya kebaikan Tuhan. Selama perjalanan hidup ini, Tuhan seringkali mengadakan perkara ajaib yang menolong kita melewati situasi dan keadaan yang sulit. Dan itu menjadi kesaksian hidup kita. Namun kita umumnya tidak mempunyai tugu atau monumen yang khusus kita buat untuk mengingatnya. Memang tidak diwajibkan untuk kita membuatnya. Tapi ada beberapa orang yang senang membuat tulisan di buku atau di blog untuk mengingatkan mereka akan kebaikan Tuhan. Ada orang yang suka menaruh catatan di kalender tentang pertolongan Tuhan. Ada yang membuat foto khusus sebagai pengingat. Dan ada juga yang membuat syukuran setiap tahun untuk mengingat akan karya Tuhan yang luar biasa. Ini semua merupakan bagian dari upaya untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Kembali kepada ayat ini saudara. Batu-batu yang diambil dari sungai Yordan dan didirikan menjadi monumen, menjadi tanda peringatan bagi bangsa Israel. Monumen itu dipakai untuk menjelaskan kepada generasi berikutnya tentang karya ajaib Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka tidak melupakan akan kebaikan Tuhan. Hal ini mengajar kita untuk selalu mengingat akan segala kebaikan yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi tantangan atau kesulitan, kita dapat kembali mengingat akan karya Tuhan yang telah kita alami sebelumnya. Dalam hidup kita ini, kita sebenarnya memiliki monumen yang menjadi tanda peringatan tentang karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kita pribadi. Apa dan di mana monumen itu? Monumen itu adalah diri kita sendiri, diri kita pribadi. Kita adalah monumen hidup, monumen berjalan yang mengingatkan diri kita pribadi dan juga mengingatkan orang-orang lain tentang kebaikan Tuhan.
Kita tidak boleh lupa bahwa sampai hari ini kita ada banyak sekali mengalami kebaikannya. Kita ditolong Tuhan ketika kita mengalami penyakit. Kita dipulihkan dari keadaan yang sulit. Kita dilindungi dan diluputkan dari bahaya. Serta kita mengalami anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa kita adalah monumen berjalan yang menjadi saksi-saksi untuk mengingatkan orang lain akan Tuhan dan kebaikannya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 3, di situ tertulis bahwa kita adalah surat Kristus. Dan sebagai surat Kristus yang terbuka, kita ibarat seperti monumen yang dapat dilihat dan dibaca oleh banyak orang. Mari, jadilah seperti monumen yang terus mengingatkan orang lain akan kebaikan Tuhan. Dan buat diri kita pribadi, jangan juga kita lupa akan kebaikan Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan-Nya. Mazmur 103 ayat 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Biarlah hidup kita terus dapat menjadi pengingat akan segala kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu. Kalau kami ada sampai saat ini, kami sadari itu adalah karena kemurahan Tuhan. Sungguh betapa ajaibnya perbuatan-perbuatan-Mu dalam hidup kami. Keberadaan kami, diri kami saat ini, bagaikan sebuah monumen hidup yang menunjukkan betapa ajaibnya Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengingat akan kebaikan-Mu, tidak melupakan karya-Mu yang ajaib, dan ajar kami untuk menjadi saksi, menjadi surat terbuka, bagaikan monumen hidup di mana kami pergi berada, mengingatkan orang lain bahwa Tuhan sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita, kekuatan, dan pengertian. Berkati kami di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami istirahat dan tidur yang baik, agar kami mengalami kesegaran dan bangun dengan tubuh yang sehat, dikuatkan kembali oleh Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan dan persoalan kami masing-masing secara pribadi ke dalam tangan-Mu Tuhan yang penuh kuasa. Kami percaya Tuhan bekerja, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.